Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatiba dari semester 2A akan mereview pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 24 Mei 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Materi pada pertemuan terakhir ini yaitu membahas mengenai bab 7 tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau TP tetapi tidak dapat dipidana. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi dalam alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Selanjutnya ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang kedua ada daya paksa. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MPT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang pertama ada daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, ada daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat yang lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Yang ketiga, ada bela paksa. Bela paksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana, syarat-syaratnya. Yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu, karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limiatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Yang keempat yaitu membahas tentang melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang yaitu yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan menjadi dua, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP, dan yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Sekian review pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.